Ya, kami masih punya beberapa tabungan bulan ke depan. Jadi saya berpikir ya ampun Tuhan begitu ya. Ternyata apa namanya masih ada orang yang jauh lebih susah daripada saya begitu ya. Jadi saya bersyukur dan yang saya lakukan apa anak-anak sekalian? Lalu saya bilang begini, Mas, mohon maaf ya. Ini bukan apa-apa. Ini saya ikhlas. Saya ada uang sedikit nih Mas. Kalau nanti bensinnya kurang ini saya tambahin. Saya kasih uang 100.000 itu anak-anak. Lalu dia mengatakan, aduh Pak, nggak usah. Saya bilang, nggak apa-apa. Jangan ditolak, ini rezeki Mas. Saya bilang gitu. Puji Tuhan saya masih punya uang kok. Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sukses dan seterusnya. Amin. Saya bilang gitu. Masnya juga semoga sukses. Nah, anak-anak sekalian inilah yang disebut empati. Inilah yang disebut empati. Bagaimana kita berbela rasa gitu ya. Kita peduli dengan orang di sekitar kita gitu ya. Dengan yang kita punya. Ya, kalau kita hanya melihat ke atas, enakan dia Pak Egi, oh teman saya itu orang kaya raya, mobilnya 10, saya cuma mobilnya 1, dan segala macam. Ya kalau kita melihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Ya, tapi kalau kita lihat ke bawah, ternyata masih banyak orang di bawah kita yang lebih susah daripada kita sebenarnya anak sekalian. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi anak sekalian itu adalah apa tadi? 3, empati. Keempat, empati. Nah, sekarang yang terakhir yang keenam. Yang keenam. Ya, yang keenam ya. Keenam itu adalah rajin. Ya, yang keenam adalah rajin. Oke, huruf R. Nah, jadi Pak Egi dan Pak Niko juga kami berdua melakukan ini anak-anak sekalian. Kami rajin mengikuti berbagai macam acara-acara training online. Benar ya Pak Niko ya? Kita belajar dari si A, belajar dari si B, bagaimana cara mulainya membuat kelas Zoom, kelas webinar dan segala macam gitu ya. Jadi kami juga di tengah situasi sulit ini kita tetap perlu belajar. Kenapa? Karena memang sekarang ini tidak mungkin melakukan kelas tatap muka. Ya. Jadi dari keenam ini harapan kami berdua adalah kalian betul-betul bisa memahami dan melakukannya. Oke? Masker. Coba hitungan ketiga semuanya dibuka mic-nya lalu kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Masker. Oke, sekali lagi kurang kompak. Bapak Ibu guru juga boleh ikut-ikutan. 1, 2, 3. Masker. Oke, terima kasih. Jadi huruf M yang pertama apa? 1, 2, 3. Manajemen. Yes. Lalu huruf A-nya antusias. Huruf S-nya strategi. Oke, huruf K-nya kreatif. Oke, huruf E-nya empati. Oke, dan terakhir huruf R-nya rajin. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yes. Baik. Nah, sekarang saatnya kalian menyediakan selembar kertas dan alat tulis. Pak Niko, kelihatan nggak gambar saya nih? Kelihatan nggak gambar saya nih? Di video? Kelihatan, Pak. Kelihatan jelas ya? Oke, thank you. Nanti agak dekat aja nanti, Pak. Nah, saya begitu. deketin nih. Ya, oke. Oke ya. Nah, anak-anak sekalian semuanya juga melihat ya. Saya menggambar apa nih? Segitiga. Sebuah segitiga. Sebuah segitiga ya. Oke, segitiga terdiri dari 3 garis ya. Garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Oke, ini gampang. Kita sekarang berlatih terutama bagaimana kreatif. Nah, dan juga rajin ya. Strategi juga penting nih. Nah, ada beberapa dari masker ini yang akan kepakai untuk menjawab pertanyaan saya tentang segitiga ini. Oke, tentang garis ini. Nah, baik. Sekarang anak-anak sekalian, ya, kamu menggambar ini ya, kamu perlu menggambar ini supaya kelihatan. Sediakan kertas dan alat tulis sekali lagi. Coba kamu gambar, ya. Pertanyaan dari saya nih ya buat semuanya. Coba kamu gambar sebuah segi 4. Sekali lagi, coba kamu gambar sebuah segi 4. Tetapi hanya dari 2 garis. Ingat sekali lagi, tadi segitiga, bikin segitiga seperti ini kan ya, dari 3 garis nih, 1, 2, 3. Nah sekarang di kertas yang baru, kertas kosong, ya, kamu gambar sebuah segi 4, tetapi hanya dengan 2 garis.
Silahkan digambar. Yang sudah ketemu jawabannya, boleh langsung bersuara. Saya Pak Egi, misalnya begitu. Sebutkan nama ya. Misalnya Alvin misalnya. Alvin Pak Egi. Nah, lalu silahkan dilihat di video, diperlihatkan di video gambarnya seperti apa. Ayo, Alvin. ayo. Udah, Alvin. Alvin udah, Alvin. Wah, ternyata Alvin beneran, itu sudah bener duluan. Oke, Alvin, baik. Ya, silahkan diperlihatkan gambarnya bagaimana segi 4 dengan 2 garis. Agak dekat lagi, Vin. Sorry, agak maju lagi. Itunya kertasnya di videonya. Oke. Nah. Oke, dan jawaban Alvin ternyata betul. Tepuk tangan untuk Alvin. Wah, Alvin keren banget nih bisa apa namanya langsung menjawab pertanyaan saya ya. Vin sudah pernah ya, Vin ya? Kuis seperti ini udah pernah ya, Vin ya? Oh, belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, gimana tuh kok bisa kepikiran bikinnya kayak begitu, Vin? Karena jarang-jarang yang belum pernah langsung kepikiran seperti itu. Coba dong, Vin, di-sharingkan. Tadi sih mikirnya spontan aja, cuman 2 garis tapi kotak. Mau gimana caranya? Tadi kepikiran buat yang taruh di bawah sini. Cuman kan kalau di bawah sini 3. Ini kan kalau kertas bentuknya kotak. Iya. Buat diperkecil ya tinggal di garis gini. Oke, baik, thank you Alvin. Nah, mungkin saya gambarnya agak sedikit lebih jelas. Tadi kan Alvin karena kertasnya kertas bergaris ya, mungkin jadi agak kurang jelas. Nah, ini jawaban dari saya nih, ya sama juga kayak Alvin. Jadi intinya garis ketiga dan keempat memanfaatkan tepi dari kertas, ya kan, kertasnya tepiannya ini atau juga dari garisnya ini. Oke, menjadi sehingga tetap segi 4, tetapi hanya dengan 2 garis. Keren banget ternyata Alvin sudah bisa menjawab dan saya harap yang lainnya juga bisa belajar dari ini. Oke ya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke kelompok diskusi. Bersiap-siap minta tolong seperti kemarin Mr. John, Pak John untuk membantu setelah ini memasukkan anak-anak ke dalam kelompok kecil seperti kemarin. Ya, waktu untuk diskusi nantinya hanya 10 menit. Sekali lagi, waktu untuk diskusi nantinya hanya 10 menit. Satu orang nanti tolong bertugas untuk mencatat, ya, untuk mencatat hasil diskusinya, ya, supaya nanti ketika selesai langsung hasil diskusinya bisa nanti dipresentasikan. Oke? Dengarkan sekarang pertanyaannya untuk diskusi, ya. Judulnya tentang rescue team, ya. Ini saja ya, ini cerita anonim ya anak-anak ya, cerita anonim ya untuk mengasah masker kita tadi ya, bagaimana manajemen ya, bagaimana antusias, bagaimana strategi, bagaimana kreatif, bagaimana empati, dan bagaimana rajin ini bisa kita aplikasikan dalam diskusi atau naskah cerita ini. Sebuah pesawat luar angkasa Indonesia berhasil diluncurkan ke ruang angkasa dengan sukses, dengan misi meneliti sebuah planet yang baru ditemukan oleh ahli dari Indonesia. Setelah melakukan penelitian beberapa hari di planet tersebut, ternyata ada masalah dengan pesawat. Pesawat hanya dapat mengangkut 6 awak dari 10 awak yang ada. Tugas Anda memilih 4 awak atau 4 orang yang harus ditinggal di planet Z tersebut. Ya, jadi ceritanya tuh pokoknya ada pesawat pergi ke luar angkasa ke planet, terus ketika mereka mau pulang kembali ke bumi, ternyata ada gangguan, katakanlah gitu ya. Pesawatnya tidak bisa mengangkut 10 orangnya, jadi hanya 6. Nah, sekarang tugas Anda adalah memilih 4 dari 10 yang harus ditinggal. Jadi yang nanti kamu tulis adalah 4 orang yang ditinggal, beserta alasannya kenapa ditinggal orang itu. Ini profilnya. Yang pertama adalah seorang presiden. Ini sekali lagi anonim ya. Jangan kamu bayangkan, oh presiden itu Jokowi, oh presiden itu si Donald Trump dan segala macam. Tidak. Pokoknya presiden aja. Nggak tahu presiden Indonesia, nggak tahu presiden mana. Ya. Yang kedua anggota DPR. Yang ketiga veteran perang. Yang keempat guru. Ingat ya, sekali lagi guru juga anonim. Bukan berarti guru itu Pak Adam, bukan berarti juga Miss Estu dan seterusnya. Jadi ini
jangan persepsikan, dibayangkan dengan satu orang gitu ya. Intinya profesinya. Yang kelima tokoh agama. Ingat tokoh agama, agama manapun gitu ya. Yang keenam pilot, yang ketujuh polisi, yang kedelapan sahabatmu ya. Yang kesembilan mamahmu ya, dan yang kesepuluh Anda sendiri. Oke, silahkan ditulis sebentar nih, karena nanti setelah ini kamu akan masuk ke kelompok supaya tidak lupa profilnya. Ada presiden, anggota DPR, veteran perang, guru, tokoh agama, pilot, polisi, sahabat, mama, dan Anda sendiri. Silahkan ditulis sebentar, dan ingat nanti keputusannya adalah hasil diskusi kelompok. Tidak boleh misalnya begini, misalnya kelompoknya ada Alvin, ada Egi, ada Niko, ada Bunita. Lalu, menurut Alvin aja lah tulis. Nggak boleh. Betul-betul harus didiskusikan, silakan berdebat dalam waktu 10 menit itu, beserta alasannya, lalu nanti dipresentasikan. Oke, baik. Sebelum dimasukkan ke dalam kelompok, siapa yang mau bertanya dulu? Yang belum jelas. Itu ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Boleh dibacakan? Karena saya tidak bisa melihat kolom chat ini. Oke. Vin, boleh dibacakan aja, Vin. Kak, ini kan penelitian ke sebuah planet. Kenapa nggak ada ilmuwannya, Kak? Kenapa ada mama polisi, tokoh agama, dan segala macamnya, Kak? Oke, baik. Mohon maaf tadi pagi ketawa ya, karena begini, tugas kamu sekarang, fokus kamu bukan menanyakan kenapa nggak ada ilmuwannya, ini kan tentang ilmiah gitu ya. Kenapa justru malah ada polisi? Nggak usah dipikirin itu. Ini namanya aja cerita. cerita anonim gitu loh ya. Jadi tugas kamu yang penting sekarang mikirin nih. Intinya begitu ya. Intinya adalah ada 10 orang. Ya terserah kamu mau asumsikan lagi ini, anggap saja ini bukan di pesawat deh, misalnya ini di kapal gitu ya. Di kapal di tengah laut gitu kan. Lalu tiba-tiba kapalnya guncang dan harus dikeluarin ada 4 orang, yang 6 orang aja yang bisa selamat gitu aja. Jadi tolong jangan jangan mengasumsikan dengan yang lain. Intinya tugas kamu sekarang adalah memilih 4 orang yang dikorbankan. Oke, mudah-mudahan lebih dipahami ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain yang perlu dibahas? Oke, tidak ada ya? Oke, sudah jelas ya? Sudah dicatat ini? Sudah dicatat? Baik, kalau sudah dicatat, saya akan tutup screen-nya dan silahkan 10 menit dari sekarang, berarti sekarang jam 9:08, berarti nanti lebih kurang jam 9:18 atau 9:20 deh di buletin. 9:20 kalian sudah kembali ke ruangan ini. Oke ya? Baik, minta bantuan kepada Pak John sekali lagi untuk membagi anak-anak kita ke dalam kelompok kecil. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Egi. Silakan memilih kelas kalian seperti yang sudah saya post di chat. Ya, misalkan Alvin kelas 12 IPS 1, nanti klik kelas 12 IPS 1 lalu join ya. Jadi masing-masing siswa memilih kelasnya masing-masing lalu klik join ya. Oke, kita mulai dari sekarang.
Ya, anak-anak silakan pilih ya tampilan di layar. Apakah ada yang masih bingung? Belum ada, Sir. Nggak ada, Sir. Iya, Sir, belum ada. Klik, Masih belum ada. kalau belum ada, klik kotak segi 4 di bagian kiri. Belum ada, Sir. Belum ada ya? Belum ada, Sir. Nggak ada. Ya udah, sabar ya. Eh, Bentar. Oke, tunggu sebentar ya. Dia masih proses 25 detik lagi ini. Berarti mungkin Pak John mungkin nanti waktunya ditambah saja. Jadi mereka dikembali ke ruangan ini 9.25. Ini Ya. mungkin karena supaya waktunya tidak terlalu mepet ya. 9.25 cukup saya kira. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ya, silakan join yang sudah dibagi. Yang lain menunggu ya.
Masih banyak yang belum bisa masuk Iya, ya iya. Pak ya? Udah, Sir. Udah. Anak-anak yang mungkin belum bisa masuk, mohon memberitahu Pak John ya supaya bisa dibantu ya. Ya, jangan diem aja anak-anak. Sir, tadi aku dimasukin ke IPA 1, bukan IPA 2. Oh iya, ya baik, Reza. Pak John, aku belum dimasukin nih Pak John. Iya, iya, iya. Ya, Reza, silakan. Daniel, IPA 1 ya? IPA 1, IPA 1. Ya. Juan, IPA berapa Juan? IPA 1. 1. Ya. Sir, Ya? ya mau digabung ya dari kelas 12 ya? Manuela. Oh, sorry. Sabar. Salah. Aku masuk ke kelas 11, Sir. Oh, Alexa ya? Ya. Bentar. Sama namanya mirip kayak Felicia itu. Kelas 11. Kelas 10 IPS, Manuela. Iya. Manuela. Oh ya. Ya. Masih ada Clifford. Clifford silakan join Clifford. John, aku Ya. tadi ke breakout room yang salah. Tadi aku 10 IPA. Aku malah masuk ke 10 IPS. Oh ya, silakan. Ya, silakan join ya. Alexa, silakan join Alexa. Iya, Sir. Silakan join. Udah saya pindah ke 10 IPS. Kalau hilang ketik tanda tanya di pojok kiri atas ya. Tinggal Clifford sama Clifford Frederick. silakan join. Clifford sudah saya pindah ke IPS 1. Oh, Yuan juga belum, Yuan. Juan silakan klik Juan. Di pojok kiri atas ya. Kalau tidak muncul di layar silakan klik di pojok kiri atas. Halo Juan. Halo Juan. Juan kayaknya udah gabung deh. Bentar. Oh iya. Clifford silakan join Clifford. Marcelos juga itu masih ada. Marcelo silakan join. Marcelos. Kalau hilang klik tanda seru di pojok kiri atas ya. Pak Hendrik mau ke ruangan berapa? Ke yang kelas 11 aja, Pak. 11, oke. Sesuai pendampingan. Oke. Saya 12, Pak. 12 IPS ya? Terserah, 12 banyak Oke. benar. Saya ke kelas 10 ya, Pak. Ya, baik, Pak. Kelas yang mana aja? 10 IPA. Ya. Saya bebas, Pak John. Oke. Yang kosong aja, yang kosong belum ada pendampingannya. Ya, 11 IPS 1 ya, Pak. Halo, Selos. Marcelos. Halo, Selos.
Kalau sama Clifford ini masih ada itu. Iya, ini kayaknya mereka tidak ada di sini, Sir. Oh, Kalau ada, mungkin bisa kita berkomunikasi nih. Sir Hermanus masuk di kelas mana, Sir? Halo? Sir Hermanus? Halo, Juan? Pak John. Ya? Kelas 10. Oke, baik. Kelas 10 IPS. Ya, oke, thank you. Saya ke kelas yang lain lagi, Pak. Oke, sabar ya, Oke, Sir. Silakan, Pak. Cukup seru tadi di kelas tadi mereka berdiskusi. Iya. Oke, Pak. Oke. Halo, Juan. Halo, Juan sudah nggak Juan. ada, Pak. Ini masuk Juan sudah lagi. nggak ada yang. Oh ya, iya. Udah masuk. Ya, yang belum itu Sales sama Clifford. Selos sama Clifford ya. Mm-mm. Halo, Selos. Clifford. Tidak ada ini, Pak, mereka. Iya, kenapa ya? Saya... Juan masalah internet kayaknya ini, Pak. Ini lagi joining. Gitu ya, gitu. Oh, ternyata Sales sudah masuk. Rupanya dia ada dua account. Sejon. Ya, Masukin saya lagi, Sejon. Sales sudah masuk, Pak John. Iya, Sir. Oke. Juan di kelompok 12 IPA 1. IPA 1. Tadi Oke. internetnya saya down. Iya. Oke, silakan join ya. Oke, thank you. Berarti tinggal Clifford ya, Sir? Iya, betul. Clifford. Oh, Selos harusnya di IPA 2. Tapi masuknya di IPA 1 ya. Oh Sudah. iya. Sudah saya pindah, Sir. Oh ya. Halo Pak John. Ya. Kalau misalnya waktunya ditambah lagi sedikit boleh nggak? Bisa nggak? Masih bisa nggak? Sampai jam berapa, Sir? Tambah 5 menit lagi. Tadi yang saya lihat kok masih masih baru beberapa mereka belum sampai memutuskan gitu loh. Ya, berarti sampai Mestinya. 9.30 ya? Iya. Ya, 9.30. 9.30 deh. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Sir. Tadi kalau dari kelompoknya Pak Niko gimana tadi Pak Niko? Kira-kira kelompoknya tadi sudah sampai mana diskusinya? Mereka masih mendiskusikan, memutuskan memilih siapa. Gitu. Oh, belum berarti kan? Ya. Belum juga ya, masih perlu waktu kan berarti ya? Iya. Oke. Thank you. Di kelompok 12 sudah 3 nama, Pak. Sudah 3 nama. Oh, Iya, baik. 12 IPS berapa? 2 ya? Ya. Pak John, 12 IPS 1, tugas saya kelas 12 masalahnya. Pindah lagi. Bisa nggak, Pak? Halo. Iya, Om. Iya. Mau Pindahin. kemana? Ke Satunya lagi, kalau bisa Oke. Iya, siap. IPS 1. IPS 1 ya.
Oke. Sudah. Belum. Itu. Di breakout room. Yes. Saya boleh dimasukkan juga mungkin Pak John ke yang lain lagi pengen lihat kalau masih bisa. Sudah ke 11 IPA 2, Sir. Pak Egi. Tadi kayaknya kelas 11 bukan tadi ya? 11 IPS tadi. Sekarang ke IPA. Boleh. Lain kelas boleh ya. Makasih. Udah Pak, tinggal join Pak sekarang. Oh, di mana tuh? Di kotak pojok kanan itu ada kotak segi 4 itu. Ada tanda tanya itu. Klik aja situ Pak. Pojok kanan. Kiri, pojok kiri. Pojok kiri, yang tanda tanya. Ah, iya. Klik aja. Nggak ada, Pak John. Oh, sabar, Sir. Saya pindah ke... Yang mana aja boleh, kelas 12 boleh, kelas 10 juga boleh. Ya. Yang belum ada itu Pak. Penunggunya. Sudah ya? Tampilannya? Belum tuh. Belum ada juga. Oke. Iya, tadi ada, gampang tinggal klik, ini nggak ada. Ya, oke. Sudah ya, Sir? Belum. Oh. Belum tampil. Oke, sabar. Pak, tampilan di layarnya itu coba Pak klik di layar, lalu akan muncul kotak 4 di pojok kiri. Pojok kiri itu kan ada meeting information, ada yang warna hijau sama recording. Nah, yang mana? Ini Pak, saya tunjukkan ya, saya screenshot, saya kirim ke Pak ya. Yang... Boleh. Waktunya udah habis ya Pak John? Sampai 9.30 Pak. 30. Oh, 2 menit lagi. Oke. Ya. Saya masukkan lagi dong ke yang tadi. Di kelas berapa Pak? Oh, udah Pak, udah. Ya, ada pojok kanan itu ya Pak. Itu Pak, kalau muncul kotak 4 seperti di pojok kiri itu, muncul nggak? Bentar. Barusan saya kirim. Yang mana nih? Yang itu breakout room, ada kotak 4. Nah, kalau muncul gitu tinggal klik aja, nanti langsung join. Pojok kiri ada persegi 4 kotak itu. Oh. Nah, itu tinggal klik aja, nanti langsung join itu, Sir. Pak, ke saya juga boleh dikirim supaya nanti untuk berikutnya lebih mudah. Oke. Sabar ya, Sir. Ya. Saya belum punya nomornya, Pak. Oh gitu, ya. Nggak ada, Pak John, kotak itunya tuh. Nanti klik di layar, klik dulu di layarnya, nanti muncul di layar Zoom. Iya, sudah saya klik tuh. Sudah saya klik, nggak tampil ya.
Kalau di Ya udah HP, nggak apa-apa lah. ya. Kalau di HP kan layarnya sensitif tuh Pak. Iya betul. Ini saya cari-cari, saya klik juga nggak ada. Coba klik ke fotonya salah satu, mungkin langsung muncul itu Pak. Foto salah satu. Ya. Oh, ke yang ada di sini. Iya. Muncul nggak? Enggak juga. Oh my God. Nggak muncul. Ya nggak apa-apa. Iya. Kadang-kadang teknis begini, Pak John. Iya Pak. Oke, saya tutup kelasnya. Ya, cukup. Ya, udah. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Ya, hampir semua bergabung sudah ya. Oke, yuk kita sekarang langsung saja karena waktu kita juga cukup mepet ini. Ya. Sekarang sudah 9.30. Sebentar lagi kita akan break snack, maka seperti kemarin kita akan minta perwakilan satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, dibacakan, dan mohon sebisa mungkin video dinyalakan ketika presentasi, ya, supaya kita bisa saling melihat, ya. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok kelas 10 ya. Kemarin kan dari kelas 11 ya. Sekarang kita dari kelompok kelas 10, yaitu dimulai dari kelompoknya kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA, silahkan. Yuk, dibacakan 4 orang beserta alasannya. Ayo video kalian di-on-kan supaya kita bisa melihat ekspresi kalian. Betul, Pak Januar. Ya. Hello. Bisa Halo. kalau saya? Ya, Darren, Frederick, Wilbert. Nah, sudah kelihatan. Siapa lagi anggotamu? Nah, Ricky. Iya. Kristo kelihatan ya. Satu lagi kayaknya ada yang Putri kemarin ke temanmu ya? Ya, Fanya lagi ke toilet, jadi nggak bisa. Oh, Fanya. Oke. Ya, tidak apa-apa. Oke, silakan langsung dibacakan. Siapa yang mau jadi juru bicara? Saya. Darrens ya. Oke, silakan Darrens. Tadi bentar saya ambil itunya. Jadi kan kita disuruh itu diskusi 4 orang yang nanti harus kita tinggal dan 6 orang yang harus kita bawa. Ya. Buat kelas 10 kita mendiskusikan kalau yang kita akan tinggalin adalah anggota DPR, veteran perang, guru dan polisi. Wow, very cruel ya, teachers. Alasannya kenapa? Coba secara singkat alasannya kenapa orang ini? Kita mulai dari yang obvious dulu deh. Kenapa? Polisi dan guru. Maaf buat guru-guru, aku tidak bermaksud untuk. Oke, forgiven. Satu yang parah. Forgiven, Darren. Alasan kita meninggalkan polisi dan guru itu karena mereka kan cuma satu doang kan, polisi satu, guru satu. Jadi apa salahnya kita meninggalkan satu guru itu aja? Padahal kan di dunia kan juga ada banyak banget guru sama polisi. Jadi kan nggak sakit juga kalau
nggak bad juga kalau kita ninggalin. Terus anggota DPR sama veteran perang. Ya, anggota DPR ya sama juga sih kayak alasannya guru sama polisi. Kan bisa ditinggalin, mereka kan juga ada banyak anggotanya. Nah, kan kita kalau anggotanya ada banyak, kita tinggalin bisa dipilih lagi kan oleh rakyat. Jadi itu kenapa. Kalau veteran perang, kan veteran perang pasti udah tua. Dan belum menentukan juga kalau dia bisa survive, kalau dia survive trip baliknya. Oke, baik. Terima kasih Darren dan juga teman-teman yang sudah memberikan presentasinya. Terima kasih ya. Anak-anak sekalian, supaya mungkin waktunya lebih efektif lagi, saya minta tolong untuk setiap kelompok, juga untuk kelompok yang baru saja presentasi, untuk menuliskan di kolom chat ya. Jadi tuliskan pendapat kelompok 1 misalnya barusan ya. Yang ditinggal adalah siapa gitu ya, alasannya pendeknya apa. Setelah itu juga kelompok 2 misalnya, kelompok 2 siapa yang ditinggal dan seterusnya ya, supaya saya juga punya catatannya di sini supaya kita lebih cepat ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ke kelompok 2, kelompok 10 IPS. Ya, silahkan tetap menulis ya, supaya nanti saya juga punya catatannya dan bisa mudah dibacakan juga. Yuk, 10 IPS, siapa saja? Video dibuka dulu. Halo, 10 IPS. Siapa saja ya anggotanya ya, Sir? Ya. Manuela, Rodolfo, Pak Gerald ya? Gerald, Alexa, Gerald, Jonathan, Alexa, Rodolfo. Rodolfo. Oke, baru di layar saya baru yang kelihatan baru Gerald nih, yang lainnya belum nih videonya. Rodolfo, please. Ya. Oke, sebentar ya dinyalakan videonya. Oke, boleh salah satu silakan agak cepat dibacakan hasilnya. Oke, jadi yang dibuang veteran tentara, tokoh agama, presiden, dan anggota DPR. Oke, silakan alasannya. Kalau presiden, kita bisa eleksi lagi, balik di dunia. Anggota DPR juga. Kalau tokoh agama, alasannya belum tahu, Sir. Oh, masih bingung ya. Oke, satu lagi tadi apa tadi? Udah ya? Tentara, Sir. Veteran tentara. Veteran. Sir. Nah, alasannya kenapa veteran tadi? Udah tua, Sir. Oh, karena sudah tua. Oke, itu saja Gerald jawabannya. Iya, Sir. Oke, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa tetap ditulis ya. Kelompoknya Gerald barusan dan tadi kelompoknya Darren tetap ditulis di kolom chat tolong. Supaya ada catatan dari saya juga dan bisa jadi dokumentasi. Oke. Lanjut dengan cepat supaya berikutnya kelompok 3 kelas 11 IPA 1 Andrew dan kawan-kawan. Andrew, Elin, Glenn, Jordan. Ayo. Ya, video dinyalakan. Sir. Oke, iya. Boleh Siapa izin nih? ke toilet ya? Boleh. Oke. Izinlah cepat kalau mau ke toilet. Ayo, mana anggotanya Andrew, Elin, dan kawan-kawan? Waktunya nih. Iya. Ayo, Jordan, Elin, nyalain kameranya. Ya, terima kasih. Silahkan salah satu yang membacakan hasilnya. Jadi dari kelompok kami kita pilih untuk meninggalkan kita sendiri karena kita harus bersikap rendah hati. Ya kita mendingan tinggalkan kami sendiri daripada yang lain. Kita juga meninggalkan anggota DPR
karena kita berpikir nggak guna. Hanya pemikiran kita. Terus kita pilih guru, karena maaf kepada guru-guru sekitar, karena juga kita berpikir yang sama, yaitu ada banyak guru, jadi meninggalkan satu daripada meninggalkan kayak presiden dan yang lain-lain lebih penting. Jadi kita meninggalkan guru dan kita meninggalkan veteran perang karena kita berpikir bahwa dia sudah tua dan ya siap masuk surga. Iya. Oke. Ya. Oke, baik. Thank you Andrew. Terima kasih. Selanjutnya kelompok keempat 11 IPA 2. Joven, Russell, Ryan, Felicia. Silahkan. Setelah ini mohon bersiap agak cepat ya. Setelah ini kelompoknya Cesar dan kawan-kawan ya. Videonya sudah dinyalakan dan sudah disiapkan. Oke, waktunya supaya efektif. Silahkan. Menurut kami, Ryan, ya. Kita mau tinggalin 2, 3, 4, dan 7. Oke, disebutkan profilnya. Siapa saja itu? DPR, ya. Veteran perang, polisi, dan itu lagi guru ya. Soalnya nomor 2 itu anggota DPR banyak, jadi nggak terlalu penting kalau kita 1 doang. Terus 3 sudah tidak berkepentingan. 4 guru ya positifnya bisa belajar banyak hal-hal baru juga. Oke, terus yang ke-7 ya anggap saja sebagai pengorbanan, kan kewajibannya polisi juga agar segenap masyarakatnya terlindungi. Ya, jadi anggap saja sebagai pengorbanan. Oke, itu saja Ryan? Ya, itu aja. Ya, terima kasih Ryan. Baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya tadi mana tuh? Agak ke atas jadinya. Yuk, selanjutnya kelompok 5 ya tadi ya. Iya, kelompok 11 IPS 1 itu akan meninggalkan veteran perang, guru, polisi, dan diri sendiri. Alasan yang pertama kami meninggalkan veteran perang adalah karena kami berasumsi bahwa veteran perang kan namanya juga veteran ya, jadi dia artinya sudah bisa selamat di perperangan. Jadi kita berasumsi dia masih bisa selamat walaupun kita tinggal. Selanjutnya kami tinggalkan polisi karena ya mungkin sama ya dengan veteran perang, kami berasumsi bahwa polisi ya karena tenaganya kuat jadi dia bisa bikin rumah atau apa gitu di situ. Selanjutnya kami tinggalkan guru karena salah satunya adalah alasannya guru itu kan artinya guru kan pintar ya. Jadi bisa lah selamat di situ, bisa bertahan hidup. Terus meninggalkan diri sendiri, kalau saya sendiri itu saya berasumsi bahwa saya bisa selamat di situ karena ya saya kan udah ikut pramuka jadi udah tahu lah ya. Udah itu aja. Oke, baik Daryl, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sekali lagi jangan lupa ya tetap ditulis di kolom komentar ya. Ini saya baru melihat dari pendapat kelompok 1, kelompoknya Wilbert tadi sudah menulis di kolom chat. Oke, selanjutnya langsung ke kelompok 11 IPS 2, Frederick, Geraldine, Marvin, dan kawan-kawan. Kak, boleh penjelasannya saling melengkapi nggak, Kak? Boleh banget, boleh banget. Boleh banget, silakan. Sorry Kak, kameranya nggak ada. Menurut kelompok kami ada guru, veteran perang, polisi, anggota DPR. Guru karena lebih cepat tanggap dan banyak ide, jadi kami rasa bisa survive. Terus veteran perang, walau sudah berumur, ia tetap berpengalaman dan bisa survive tinggal di sana. Untuk polisi, dia dilatih kuat dan bisa survive di keadaan yang sulit. Anggota DPR karena udah ada presiden yang kembali ke bumi, jadi anggota DPR kayaknya kurang diperlukan kehadirannya di bumi. Dan ketika ia kembali dari planet, dia bisa menjadi saksi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, mengapa kita lebih fokus ke survival rate?
karena kita tidak mau meninggalkan mereka 4 awak itu. Jadi pertama kita berkomunikasi dulu ke bumi, kita kontak dulu kalau misalnya pesawat kita tuh rusak, jadi kita membutuhkan pertolongan lagi untuk datang. Lalu kita kan mereka berpengalaman tuh, kita saling melengkapi, jadi kita harus membuat base atau pertahanan di mana kita dapat membuat pertahanan kita sendiri sebelum rescue teamnya datang. Nah setelah mereka sudah berkoordinasi, mereka sudah dekat, nah 6 awak itu mereka kembali, dan 4 awak itu yang memiliki survival rate yang paling tinggi itu stay di situ untuk mempertahankan diri mereka sehingga sampai dijemput oleh rescue team. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Samantha dan Cheryl tadi ya, mewakili kelompokmu ya. Oke, thank you. Baik, selanjutnya kelompok 12 IPA 1 ya. 12. Ya, Fabian, Daniel, Jeremia, dan kawan-kawan. Setelah ini bersiap 12 IPA 2 ya. Ya, oke. Menurut kelompok kami, ada yang 4 orang ditinggalkan. Yang pertama DPR. Karena anonim kan, jadi bisa aja anggota DPR tersebut koruptor. Jadi dengan meningkatkan dia di sana, membuat negara Indonesia menjadi lebih aman dan mengurangi koruptor. Polisi, karena tugasnya untuk melindungi orang, makanya harus berkorban. Terus ada veteran, karena sudah cukup berpengalaman dan sudah menderita banyak di dunia, karena sudah banyak perang, jadi ya bolehlah istirahat dengan tenang, dengan mati yang mulia. Sama yang terakhir, tokoh agama. Karena tokoh agama berdasarkan guru agama saya dulu, bertemu dengan Tuhan adalah sebuah rahmat. Jadi dengan berkorban ia akan mati dengan mulia dan bertemu dengan Tuhan nantinya. Serem amat, Pak. Benar itu, Sir. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Dari yang lain enggak? Oh, enggak. Udah, Sir. Itu saja ya? Oke, baik. Baik, selanjutnya. Silahkan selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Oke. Langsung. Jadi menurut kami interpelasi dari pertanyaan ini ditinggal itu sama saja dengan mati mereka gitu ceritanya. Karena kan nggak punya pengalaman di luar angkasa, apalagi kan planet baru kan gitu. Jadi ya kemungkinan besar akan mati. Oleh karena itu kita memutuskan untuk meninggalkan pertama anggota DPR, karena kalaupun anggota DPR diselamatin, reputasinya bakal menurun dan dibenci oleh banyak pihak di bumi ya, karena dianggap egois dan image DPR itu biasanya dianggap jelek oleh banyak pihak ya. Serta korupsi dan tadi seperti dibilang oleh Fabian anonim, jadi ya bisa mengurangi dan juga gimana ya, mereka juga bersalah dalam menurut pendapat kami. Habis itu juga kita akan meninggalkan polisi karena polisi memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi kepala negara serta rakyat ya. Jadi sudah kalau mereka menjadi polisi, mereka sudah tahu kewajiban mereka harus melakukannya. Lalu juga ada tokoh agama karena untuk menjadi martir menurut kita, dan juga veteran perang karena sudah tua, telah berjasa, kemungkinan besar ia akan rela berkorban demi menyelamatkan yang masih muda dan orang-orang penting seperti presiden. Dan juga veteran perang itu sudah menjalani hidupnya cukup lama ya, jadi kayak bisa dibilang sudah puas dan sudah siap untuk mengorbankan nyawanya demi yang lain. Itu saja dari kami. Oke, baik. Terima kasih Marcelos ya. Lanjut 12 IPS 1, Alvin Clifford dan kawan-kawan. Oh iya, kalau kita milih tinggalin 4 orang, anggota DPR, guru, tokoh agama, sama polisi. Kalau anggota DPR, karena DPR itu kan terdiri dari banyak, bukan cuman anggota, cuman 1 doang. Terus yang ditinggalin itu anggota, jadi nggak apa-apa kalau misalnya ketua DPR baru kita perhitungkan. Kalau dari guru bisa dibantu dari kawan saya. Kalau untuk guru menurut kita itu kayak di bumi juga udah banyak. Jadi kayak guru pun kayaknya di sana bisa survive. Tokoh agama. Terus kalau tokoh agama pastinya kan tokoh agama yang baik akan mengorbankan dirinya untuk yang lain. Jika ia tidak mau atau tidak rela, menurut saya ia bukan tokoh agama yang sebenar. Dan polisi, menurut kita ada pertimbangan sama veteran perang, dan menurut kita lebih berpengalaman veteran dan bisa membantu awak lain. Dan juga veteran tuh belum tentu semuanya udah tua banget. Sekian dari penjelasan.
Iya, baik. Terima kasih Alvin dan kawan-kawan. Yang terakhir silahkan 12 IPS 2, Natasha, Nathanael, dan kawan-kawan. Silahkan. Oke, jadi dari kelas 12 IPS, setelah berdiskusi, kita meninggalkan anggota DPR, tokoh agama, pilot, dan polisi. Jadi itu alasannya adalah kalau anggota DPR, dengan dia mengikuti ekspedisi buat keluar angkasa, dia seharusnya sudah ada plan, dan dia udah tahu gitu loh, maksudnya yang kayak, oh ada kemungkinan buat kita nggak kembali lagi, jadi dia udah ngomong sama presidennya, udah ngomong sama DPR ya, tapi kan kalau presiden kan kurang likely to be replaceable, di mana dia harus kayak ada plan buat kedepannya buat Indonesianya. Terus kalau misalnya veteran perang, kita bawa balik lagi ke Indonesia bersama kita, karena siapa tahu dia udah bisa, maksudnya dia masih bisa ada skill buat survivalnya, buat sama kita, dan dia juga yang kayak tadi kelompok lain bilang, dia belum tentu tua semua gitu loh. Dan kalau guru, kita bawa pulang karena dia bisa kasih edukasi kepada masyarakat-masyarakat di luar sana tentang planet tersebut. Dan kalau misalnya tokoh agama ditinggal di situ karena ya memang harus ada ya bisa berkorban, dan siapa tahu mereka bisa meratapi kehidupan mereka di situ dan bertobat bersama tokoh agama tersebut. Kalau misalnya yang pilot, kita tinggal juga karena siapa tahu dia bisa survive, dan dia juga di Indonesia juga sudah lumayan banyak ya. Dan kalau polisi ya dia menjaga masyarakat kan, dan dia harus ya gitu. Kalau sahabat, mama dan saya sendiri, saya bawa balik karena kita bisa jadi yang kayak ngasih lesson dan experience kita tentang pelajaran yang kita dapat di sana, dan kita bisa ngembangin gitu loh. Misalnya saya dan sahabat saya bisa bekerja untuk ngembangin bersama biar sukses gitu buat eksplorasi nantinya, buat misalnya kalau mau keluar atau segala macam. Itu saja dari kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Nah, Bapak, Ibu, serta adik-adik anak-anak sekalian, ya. Pastinya semuanya penasaran ya kali ini ya. Lalu menurut Pak Egy, atau kunci jawabannya, seperti apa harus jawabannya? Benar nggak kira-kira begitu ya? Mungkin ya yang di benak kalian ya. Setelah kalian mempresentasikan jawaban-jawabannya, banyak yang berbeda, ada juga yang sama begitu ya. Nah, sebenarnya begini, kuncinya dalam permasalahan ini, dalam diskusi ini sebenarnya dari 10 orang tersebut, tentu saja pengennya sih kalau bisa semuanya selamat. Betul nggak? Ya, betul ya. Dan sekarang coba bayangkan dan pikirkan, karena ini anonim, mau presidennya, mau anggota DPR-nya, mau gurunya juga anonim. Coba sekarang semuanya bayangkan bahwa semua orang ini, baik yang jabatannya presiden, guru, dan seterusnya, itu adalah saudara kalian sendiri. Misalnya presidennya katakanlah om kamu, gurunya misalnya adalah tante kamu, dan seterusnya. Anggota DPR juga mungkin salah satunya adalah sahabat baik kamu, sahabat sekolah baik kamu. Kira-kira kalau seperti itu semua, kira-kira kalian tambah bingung nggak? Dan kalian kemungkinan besar tidak akan memilih siapapun akhirnya. Betul ya? Nah, tuh ada yang jempol gitu kan. Nah, Sheryl jempol tuh. Jadi sekali lagi kuncinya seperti itu pada dasarnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata dari 10 kelompok yang sudah presentasi, kalau boleh saya simpulkan secara singkat, biarpun memang mungkin terkesan cepat begitu ya. Hanya 2 kelompok, sekali lagi, hanya 2 kelompok yang sudah mempraktekkan, memahami dan mempraktekkan apa yang tadi kita bahas tentang masker tadi, terutama tentang empati tadi. Kelompok mana itu? Kelompok yang mengatakan salah satunya yang dikorbankan adalah diri kita sendiri. Tuh, Pak Adam aja langsung mengamini tuh ya, Pak Adam ya, seru ya. Betul nggak? Jadi kalau kitanya hanya egois, pengen orang lain, si A aja Pak Egy kan udah tua, si B aja Pak Egy di bumi masih banyak kok, si C aja Pak Egy, dan seterusnya, kan dia korupsi biasanya. Nah, saya tanya, memangnya kita tidak punya dosa dan kesalahan? Memangnya kita sudah sempurna sehingga kita layak ikut diselamatkan? Nah,
Anak-anak sekalian, serta Bapak Ibu guru semuanya, inilah karakter yang kita inginkan. Saya yakin sekolah Saint Peter begitu ya, pasti sangat menginginkan semua warganya, baik guru, juga termasuk murid-muridnya, para alumninya, memiliki karakter-karakter seperti ini. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita tidak mungkin menjadi pemimpin, kita tidak mungkin memiliki tim yang kuat kalau semua pengen cari selamat sendiri. Dan terakhir, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, mau tahu nggak kisah ini atau studi kasus ini saya terinspirasi dari film mana? Terinspirasi dari film Armageddon. Ada yang pernah nonton filmnya? Filmnya Bruce Willis itu? Pernah. Nah, Alvin pernah nonton ya. Vin, coba dong ceritain sedikit tentang Armageddon itu, yang berhubungan terutama tentang pengorbanan tadi. Sedikit aja, nggak usah dari awal sampai akhir. Oh, yang saya tangkap dari inti ceritanya itu, jadi ada bapak sama anak sama pacar. Yes. Nah, bapaknya sama pacarnya cewek ini, bapaknya punya anak cewek. Bapaknya sama pacarnya cewek ini itu astronot. Nah, mereka tuh ada asteroid datang ke bumi. Jadi mereka ke asteroid itu buat ngebor biar asteroid itu pecah terus nggak nabrak ke bumi. Nah, habis itu rencana awalnya gitu, tapi ada kayak kesalahan sistem gitu. Jadi yang mengharuskan bomnya itu harus diaktifkan melalui, ya dipencet langsung, nggak bisa diaktifkan lewat remote. Nah, mereka memutuskan untuk voting. Votingnya itu dengan cara mengambil kabel yang kalau di dalamnya ada isi, berarti dia yang tinggal di situ. Nah, tapi ternyata yang keambil yang itu pacar ceweknya. Berarti yang mengartikan bahwa pacarnya ini harus tinggal di sana, terus harus bunuh diri untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi. Tapi pas juga bapaknya juga ikut tuh buat kayak say goodbye gitu, tapi ternyata bapaknya bohong. Bapaknya ini nyelamatin pacar ceweknya, jadi bapaknya yang berkorban. Yes, thank you banget Alvin. Betul banget yang kamu ceritakan itu adalah intisari dari film Armageddon yang bersangkutan dengan diskusi kita tadi anak-anak sekalian. Jadi buat yang belum nonton coba nanti lihat begitu ya. Filmnya sangat-sangat bagus gitu ya. Bukan cuman sekedar actionnya, bukan sekedar juga romantikanya antara yang tadi anak yang perempuan dengan pacarnya, tetapi betul-betul pengorbanan. Pengorbanan seorang ayah yang awal mulanya sebenarnya tidak suka sama si cowok ini gitu ya, sama pacarnya anak ini, tapi justru malah dia menyelamatkan karena dia berpikir bahwa toh juga kehidupan ini nanti yang akan melanjutkan adalah anak-anaknya begitu. Jadi itulah saya pikir salah satu intisari dari film kita ini tadi yang bersangkutan dengan tema kita. Nah, sebagai penutup anak-anak sekalian sebelum kita break. Oke. Sudah terlihat belum Pak Niko gambarnya? Sudah Pak. Ya, Bad Genius. Tulisannya Bad Genius. Ya. Siapa yang sudah pernah nonton film ini? Jangan Alvin mulu lah, siapa yang lainnya? Oh, ini. Ani sudah nonton? Samantha sudah. Samantha sudah. Oke, Samantha. Ceritakan sedikit tentang film ini, Samantha. Jadi pertama dimulai dari tokoh yang paling kiri. Yes, cewek yang lorek-lorek. Iya, dia tuh sangat pintar, sangat jenius. Dan dia tuh nilainya tuh selalu bagus, tidak pernah jelek. Dan dia akhirnya, tetapi keluarganya itu tidak begitu mampu. Jadi dia ke sekolah mahal dan akhirnya mendapat beasiswa karena dia pintar. Lalu di saat itu dia kalau nggak salah mau foto untuk membuat ID card, tetapi ketemulah perempuan yang sebelah kanan itu yang ada di tengah itu. Yang baju putih, ya. Ya, tapi perempuan ini dia tidak begitu pintar, tapi dia sangat ramah
dan mau membantu perempuan yang paling kiri untuk berkomunikasi, kayak berinteraksi dengan sesama di sekolah itu. Tetapi perempuan ini yang berbaju putih itu dia pacaran dengan James yang sebelah kanan, yang paling kanan. Dan James itu sangat kaya, tetapi dia tidak terlalu pintar juga. Nah, mereka memiliki, abis itu perempuan yang pasangan itu mereka tuh memiliki akal licik. Jadi mereka mau menggunakan kepintarannya dari si cewek yang paling kiri supaya mereka dapat lulus, tetapi cewek yang paling kiri itu dibayar dengan uang yang jumlahnya tinggi supaya dia bisa bantu papanya, tetapi dia lakukannya dengan diam-diam, makanya Bad Genius judulnya. Nah, terus tokoh yang cowok yang memakai kemeja biru itu dia pintar, genius juga. Dia baru memasuki sekolah itu juga dan mereka menjadi saingan. Nah, akhirnya mereka mau melakukan tes yang sangat penting dan membutuhkan bantuannya cowok ini. Jadi cewek yang paling kiri itu bersama dengan pasangannya itu mereka tuh meminta bantuan dari cowok yang baju biru ini untuk membantu mereka dalam menyontek kerjasama. Nah, terus langsung bagian endingnya itu mereka ada ujian ke luar negeri. Nah, dua yang sebelah kiri itu, cewek dan cowok itu, mereka ke luar negeri untuk mengikuti ujian yang waktunya lebih cepat daripada Thailand. Lalu mereka diam-diam setelah menghafalkan jawabannya, mereka langsung ke toilet dan memberikan jawabannya itu melewat handphone yang mereka umpatkan di toilet itu. Lalu ketahuan, akhirnya yang memakai baju biru itu ketahuan dan tidak di-ban lah. Intinya dia di-ban dan tidak bisa ikut ujian lagi. Hidupnya sudah hancur lah. Dia kan mamanya sebagai laundry kan. Dan mereka mesin cucinya tuh nggak banyak. Jadi mereka tuh kerjanya tuh hanya menggunakan tangan. Nah, habis itu endingnya itu cowoknya sudah di-ban. Yang paling kiri dia sudah tidak mau membantu lagi kepada pasangannya itu karena itu sangat licik dan dia menyadari bahwa itu salah dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada gitu. Iya, baik. Samantha, terima kasih sekali ya. Cerita kamu begitu komplit dan begitu jelas. Terima kasih Samantha sudah sharing kepada kita semuanya ya. Nah, buat anak-anak semua serta juga Bapak Ibu guru yang belum nonton, saya sangat rekomendasikan film ini untuk ditonton setelah acara ini selesai. Karena sekali lagi seperti yang tadi ceritakan Samantha, intisarinya sudah jelas sebenarnya dari judul. Bad Genius. Bad itu berarti buruk, buruk dari segi karakter, dari segi sikap. Genius berarti pintar, cerdas secara akademis. Jadi kalau disambungkan, kita memiliki kepintaran, tetapi kalau tidak disertai dengan karakter yang bagus, hasilnya ujung-ujungnya menyengsarakan hidup kita. Dan film ini film Thailand, film yang berdasarkan dari kisah nyata. Bukan film yang kisah karangan seseorang. Jadi saya lebih sering mengajukan film untuk cerita-cerita seperti ini, acara pelatihan, berdasarkan dari kisah nyata. Ya, jadi intisarinya adalah betul sekali bagaimana anak yang pintar itu, tetapi sayangnya dia mau disogok, dibayar untuk memberitahu kunci jawaban kepada teman-temannya yang malas belajar, tetapi ujungnya malah menyengsarakan dia dan keseluruhannya. Nah, itulah anak-anak sekalian sebagai penegasan kita di akhir dan sebelum kita istirahat ya supaya kegiatan kita lebih powerful karena setelah ini kita akan terbagi menjadi 2 kelas. Ada kelasnya Pak Niko dan kelasnya Pak Egi, kelas 11 bersama dengan Pak Niko nanti, lalu kelas 12 bersama Pak Egi. Sementara kelas 10 sementara di luar kelas dulu ya. Ya, jangan merasa dianaktirikan ya karena memang masalahnya cuman ada 2 orang yang memberikan materi sementara ada 3 kelas gitu ya. Jadi sambil mengisi waktu, tapi juga bukan hanya sambil ini ya, bukan hanya iseng-iseng tetapi memang ada tujuannya. Kalian di sini diminta untuk betul-betul menunjukkan karya kreativitas kalian secara pribadi. Kalau yang ini tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Ya, semuanya bahannya sama dari botol bekas. Terserah mau botol bekas apapun yang ada di sekitar kamu,
ukuran berapapun itu bisa dipakai. Mau 1, mau 2, mau 3, botolnya terserah kamu, ya. Jadi apa yang akan dipakai, yang akan kalian buat, masing-masing kelas ada perbedaannya. Kelas 10, grade 10, ya, membuat karya seni botol sebagai pot tanaman. Dan khusus kelas 10 karena waktunya lebih panjang daripada kelas 11 dan kelas 12, saya minta cara membuatnya kalian rekam dengan pakai HP aja sederhana. Ya, lalu dibuat video pendek begitu gitu ya, lalu kalian simpan di Google Drive, nanti linknya tolong di-sharingkan ke saya maupun ke Pak Egy dan Pak Niko kalau sudah jadi ya. Lalu untuk grade 11 dan grade 12 nanti setelah acara sharing pada waktu kelas 10 masuk ke kelas kita gitu ya untuk presentasi, giliran kalian kelas 11 untuk membuat karya seni botol untuk tempat pensil atau peralatan lainnya. Jadi masing-masing beda ya, kelas 10 sebagai pot, kelas 11 untuk tempat pensil atau peralatan lainnya, sementara kelas 12 sebagai hiasan rumah. Saya yakin kamu pinter, kamu tinggal cari di Google tuh. Contoh-contohnya kalau kamu kebingungan bikinnya seperti apa dan jadinya seperti apa. Ya, itu saja saya kira yang nanti akan kita lakukan setelah ini. Yang mau bertanya saya persilahkan sebelum kita break. Samantha, Kak. Silakan. Karena berhubungan aku ada kecelakaan kecil, jadi tangan sebelah kiri aku tidak bisa digunakan, aku nggak bisa ikut membuat karya seni botol, Kak. Oh, begitu. Baik. Ya, dalam hal ini saya pribadi tidak masalah, tapi mungkin kalau nanti Bapak Ibu guru mau mengganti untuk yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan oleh oleh kamu, mungkin bisa juga gitu ya. Mungkin kamu menggambar atau menulis misalnya begitu, saya pikir itu bisa. Intinya diharapkan semuanya ada ada hasil gitu ya. Kalau memang dua tangan tidak bisa digunakan karena memang faktor musibah tertentu begitu ya. Oke, tidak apa-apa buat saya pribadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya lainnya? Pak Egy, sedikit informasi kepada kelas 11 nanti setelah minum membawa foto terbaru. Boleh foto pribadi, boleh foto bersama keluarga. Foto terbaru. Ya, kalau misalnya boleh foto manual, boleh foto virtual. Demikian Pak Egy, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Itu tambahan informasi khusus untuk grade 11 ya, kelas 10 kelas 11 ya, untuk nanti bersama dengan Pak Niko kelasnya soalnya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Januar mungkin untuk waktu break anak-anak. Silakan. Masih mute, Sir. Masih di mute. Ya. Ya, terima kasih Pak Egy dan Pak Niko atas sesi yang pertama pagi ini. Sudah begitu memotivasi kita semua. Ya. Mudah-mudahan para siswa kita juga menjadi lebih punya masker itu. Ya. Peristiwa yang ditekankan empati hari ini. Ya. Dan ya, sekarang kalian break setengah jam. Kemudian nanti jam 10.30 kita kumpul, tapi yang kelas 10 langsung mengerjakan karya kreativitasnya ya. Betul, betul. Ya, oke, jadi silakan sekarang break. Selamat minum, kalau mau minum, makan, dan silakan. Ya. Snack masing-masing di rumah. Sir Januar, mungkin saya lupa. Untuk yang setelah ini karena dibagi 2 kelas, untuk link Zoom-nya bagaimana? Bagaimana Pak John? Ya, oh ya Pak John ini. Link Zoom-nya sama. Sama. Link Zoom-nya sama. Lalu nanti gimana? Dibagi 2-nya berarti dengan? Gimana Pak? Kan dibagi 2 Pak, kelas 11 dengan Pak Niko sendiri, kelas 12 dengan saya. Nanti breakout aja Pak. Oh gitu bisa ya, untuk bisa. Juga dengan style. Oh ya baik. Ya. Oke, siap Pak John, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman guru, Pak Hermanus, Pak Enrikus, Pak Adam, siapa lagi? Miss Nita,
Ya, sama-sama Pak. Semua ya. Oke Baik. Pak, terima Sama-sama, kasih Ustaz semuanya. Januar. Selamat Ya, istirahat sebentar. Ya.